apakah IKN akan menggusur juga gitu loh. Nah, penggusuran itu kan ada dua, direct penggusuran atau indirect penggusuran. Pemerintah itu adalah pihak yang menyebabkan konflik. State atau negara tiba-tiba mengklaim secara sepihak tanah-tanah di Indonesia. Nah, itu jumlahnya itu sekitar 2/3 dari total. Oh, kalau rakyat langsung digusur. Yang namanya rakyat tidak yang dalam posisi lemah harus berlawanan dengan investasi yang sudah punya modal dan segala macam. Ya pasti mereka tersingkir. Penggusuran tuh banyak. Dan semuanya itu masuk dengan aparat keamanan. Masyarakat yang melakukan reclaiming dituduh PKI, dituduh pro-komunis. Sehingga mereka nggak bisa gitu. Kalau, wah kamu ini tangkap karena ini PKI gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah pakar ekologi politik ya. Biasa orang mengistilahkan begitu. Tapi posisi beliau ini adalah dosen senior di Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Ini beliau adalah Ibu Suraya Afif. Assalamualaikum Ibu Suraya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting. Kalau nggak Abraham salah juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau nggak salah Ibu juga jadi Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia ya? Betul. 2021-2026. 26 ya betul. Ini kan menarik Bu ya, kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini ya. Konflik pertanahan itu tidak akan selalu saja ya. Nggak pernah ada henti-hentinya. Ketika masuk pemerintahan baru, rejim baru. Dulu ketika reformasi saya itu pernah bermimpi Bu Suraya. Wah ini konflik pertanahan, konflik agraria pasti bisa diselesaikan. Ternyata sudah 20 tahun lebih reformasi tetap tidak terselesaikan. Dan bahkan menurut saya ada kecenderungan dia meningkat. Dan eskalasinya semakin mengkhawatirkan. Belum lagi kalau kita bicara tentang data Bu ya, ini saya bacakan data sedikit sini bahwa konflik pertanahan itu terus hingga sekarang ya, dan cenderung meningkat. Tahun 2022 konsorsium pembaruan agraria mencatat setidaknya ada 212 letupan konflik yang terjadi. Dia meningkat menjadi 5 kasus dari tahun 2021. Begitupun dari segi luas areanya ya. Tadinya area konflik itu 50.062 hektar, naik menjadi 1 juta hektar lebih pada tahun 2022. Nanti Bu luruskan kalau salah. Dan yang lebih memperhatikan lagi dampak korban yang ditimbulkan, karena dampak korban itu kan pasti ke masyarakat. Kalau kita lihat di data ini, itu sudah menembus lebih dari 1 juta jiwa yang menjadi korban dari konflik pertanahan atau yang biasa orang sebut konflik agraria. Dan mungkin yang lebih memprihatinkan lagi yang baru-baru terjadi ya Bu ya, konflik yang terjadi di Rempang. Dan kalau kita lihat, kita coba telusuri, hampir sebagian konflik itu latar belakangnya selalu investasi dan HGU. Hampir sebagian besar begitu. Mungkin banyak hal-hal lain, tapi hampir sebagian besar. Rempang juga demikian. Bisa nggak Ibu menjelaskan sedikit apa yang menyebabkan sehingga ini terus terjadi? Tidak bisa dikendalikan menurut saya. Ya, jadi pertama data KPA itu adalah data minimum. Minimum ya. Berarti bisa lebih luas. Karena ada banyak konflik pertanahan yang tidak terdaftar. Karena dia di bawah radar. Di bawah mungkin kontaknya KPK gitu ya. Karena tidak semua itu menyalurkan ya konfliknya ke organisasi masyarakat sipil seperti KPK. Jadi di bawah itu jauh lebih luas ya. Lebih besar berarti. Lebih besar. Karena misalnya di kasus saya sedang meneliti di Sumatera Utara gitu ya. Masyarakat melakukan reclaiming, masyarakat bedrock dengan perkebunan. Nggak ada tuh datanya di KPK. Karena dan mereka tidak diberitakan. Tidak diberitakan karena mereka tidak, ketika reclaiming itu dasarnya adalah mereka setelah dengar statementnya Gus Dur, mereka wah ini berarti kami sah melakukan ini karena mereka merasa dulu
lahan mereka direbut oleh HGU ya, yang oleh dekat, perusahaan. oleh perusahaan, Okay. perusahaan negara pada waktu itu bahkan. Wah. Nah jadi mereka melakukan, dan saya cek tidak ada satupun usaha itu sebenarnya diinisiasi oleh CSO, nggak ada. Itu inisiatif kelompok ya, masyarakat. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dan segala macam ketika sudah dapat ya, walaupun belum diakui ya sama perusahaannya, mereka bagi-bagi, dan saya cek gitu, bagi-baginya ke siapa? Ya ke mereka sendiri. Dan itu sudah jadi perumahan dan segala macam. Jadi apa yang dilaporkan KPK atau dicatat itu jauh lebih besar sebenarnya di lapangan. Oke, Bu, dari hasil riset Ibu ya, apa sih konflik pertanahan atau konflik agraria yang paling sangat memprihatinkan yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini? Yang boleh dikatakan itu sama sekali sudah tidak masuk di akal sehat kita. Ya, sebenarnya Rempang salah satu ya. Salah satu. Ada satu masyarakat saya kan dulu di Kinipan itu ya, kasus Kinipan yang menggusur dan segala macam, kepala adatnya ditangkap gitu ya. Itu satu, yang lain juga ya. Banyak sebenarnya yang betul-betul tidak sebenarnya kalau pada masa sekarang ya, itu harusnya tidak dilakukan, yaitu menggusur klaim-klaim yang sudah dimiliki masyarakat ya, apakah itu kan klaim adat atau oleh penduduk lokal gitu kan. Yang saya sangat khawatir itu IKN. Banyak yang khawatir ya, apakah IKN. Jadi IKN ini akan menggusur juga? Itu yang kami khawatirkan. Oke. Ya. Terus terang saya belum punya data ya, atau kita nggak punya data, tapi kita punya kekhawatiran. Karena praktek di tempat lain begitu. Gitu ya. Nah, jadi saya percaya beberapa orang di IKN juga khawatir. Tapi seberapa mungkin penggusuran itu diminimalisir, jadi dikurangi kalau bisa. Itu adalah sesuatu yang terakhir, tapi itu lewat mediasi, lewat proses yang ketat. Nah itu mestinya IKN menjadi contoh harusnya, bahwa kalaupun membangun, saya tidak akan berdebat tentang apakah IKN perlu dan segala macam ya, itu udah dampaknya yang kita bicarakan. Dampaknya itu yang kita khawatirkan. Apakah IKN akan menggusur juga gitu loh. Nah, penggusuran itu kan ada dua, direct penggusuran atau indirect penggusuran. Yaitu indirect penggusuran, ya orang tergusur karena aksesnya tidak bisa ke sana dan segala macam. Jadi penggusuran itu kadang-kadang bukan dalam pengertian direct ya, orang harus pindah ya. Tapi indirect itu banyak juga. Misalnya kalau ada, taruhlah jalan gitu loh, tiba-tiba akses mereka ketutup. Itu kan penggusuran juga kan? Oke, jadi bukan sekedar memindahkan orang ya, Bung? Penggusuran itu bukan hanya sekedar kasus pemindahan ya, tapi juga indirectnya, yaitu ketika sebuah jalan, sebuah infrastruktur, apa yang berubah, apa yang kemudian turun. Dam misalnya, wah kasihan banget. Saya ke Jati Gede ya, ada satu ibu-ibu nangis, saya peluk. Karena dulu sebelum dam itu ada, sejahtera hidupnya. Dia punya lahan sawah, dia nggak perlu beli beras, dia punya ternak, dia bisa menabung, habis semua. Dan sampai sekarang, itu udah berapa tahun ya, tidak ada bagaimana orang-orang ini tergantikan kehidupannya. Gedung Ombo itu sampai sekarang sudah ada penelitian ya, orang-orang yang tergusur itu masih tidak mendapatkan benefit, tetap miskin, tetap tidak dapat, penghidupannya tidak berubah, bahkan lebih terpuruk. Saya heran tidak ada penelitian yang serius tentang ini. Saya juga dari sisi akademisi ya, saya merasa ini sesuatu yang harusnya gitu ya, kita seriusin nih, dampak yang namanya penggusuran direct dan indirect. Banyak sekali. Bu, tadi kan Ibu bilang IKN itu juga termasuk proyek yang menggusur ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu. Oh, belum tahu. Jadi saya belum melihat fakta menggusurnya. Kalau perusakan lingkungan, karena itu kan banyak hutan di situ. Iya, itulah. Sebelumnya sudah menggusur. Kan IKN itu dianggap itu semuanya kan lahan tadi negara. Menggusur bilang
bukan sekedar memindahkan orang, Iya. tapi kalau misalnya ada Betul. jalan itu bisa, kan Betul. pasti dia lakukan itu ada jalan. Benar, Oke. benar. Jadi saya kan sebagai peneliti nggak bisa bilang pasti ya. Iya, harus di riset dulu. Harus dilihat, Oke. harus apa namanya, nggak bisa saya bilang pasti akan gitu kan. Karena saya nggak Sinyalemen aja. sinyalemen. Oke. Kekhawatiran kita harus khawatir. Hipotesa ya. Hipotesa Oke. harus khawatir itu akan menggusur. Yang jelas dia sudah tergusur dari dulu, waktu itu jadi konsesi sudah tergusur. Banyak masyarakat sudah tergusur. Kalau itu fakta. Di IKN. Di IKN itu kan sebelumnya kan ada HGU, ada HTI, ada konsesi-konsesi. Itu tergusur. Sudah tergusur masyarakat, itu sudah tergusur. Oke. Nah, sekarang adanya IKN, apakah mereka akan tergusur lagi atau tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Dampak lingkungan. Bisa terjadi dampak lingkungan itu. Kan ditebang nih pohonnya. Ya, udah pasti kalau itu ya. Kalau dia merubah gitu kan satu lanskap gitu ya. Itu pasti dampak lingkungan potensinya besar terjadi. Bisa banjir, bisa segala macam. Ini kan aneh nih. Misalnya Palangkaraya itu kok banjir sekarang. Padahal sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kan artinya semua penebangan, semua ini kan menyebabkan perubahan bentang alam yang menyebabkan satu daerah yang tidak dulunya dikenal banjir menjadi banjir. Apakah itu juga terjadi di proyek food estate yang menebang pohon dan lain sebagainya? Iya, kalau food estate iya. Iyanya apa itu, Bu? Iya, sudah menggusur itu. Menggusur dalam pengertian tidak memindahin orang ya. Oke. Tapi tadi itu kan lahan rakyat. Yang harusnya mereka bisa manfaatkan untuk segala macam gitu kan. Sekarang tiba-tiba ditebang semua, kemudian dibuat food estate yang katanya buat ini, ternyata food estate-nya mangkrak. Itu dampaknya apa? Kalimantan Tengah. Dulu kan dia adalah kawasan gambut ya. Yang sebenarnya manfaatnya banyak loh buat rakyat. Antara lain salah satu sentral rotan. Jadi masyarakat tuh nanam rotan kalau di Kalimantan gitu ya. Tiba-tiba kan, wah sama Soeharto nih dibikin katanya mau jadi food estate di situ, ya kan? Berapa 1 juta hektar katanya. Ya mangkrak itu sekarang. Kalau food estate yang sekarang juga mangkrak. Semua food estate itu sebenarnya nggak ada yang berhasil. Jadi tidak memberikan dampak yang tidak. Karena tidak mungkin buat yang sebenarnya food estate itu dibayangkan akan dilakukan oleh private sector. Enggak. Harus dilakukan oleh siapa? Rakyat yang pangan ini ya, apa beras atau segala macam itu usaha keras rakyat dan itu tidak sebentar, tapi tidak pernah disubsidi, tidak pernah di-care, ini segala macam. Jadi sebenarnya proyek food estate dimanapun tidak harus dilakukan oleh private sector, tapi justru harus rakyat yang didorong. Iya, untuk karena kalau rakyat itu jelas subsisten. Nah, walaupun bukan berarti saya bilang rakyat, karena begini ya, di dalam pertanian ini juga ada generasi muda yang punya imajinasi lain ya tentang agri, karena mereka kan nggak mau udah berubah gitu kan. Nah, jadi tantangan terbesar adalah sebenarnya itu juga gitu ya. Bagaimana membuat satu kelestarian pangan gitu ya, di mana anak-anak muda itu melihatnya dengan cara lain. Karena orang jadi case by case ya. Kalau saya nggak bisa mengeneralisir ya. Nah, tapi banyak sebenarnya yang kembali lagi nih tertarik dengan apa namanya untuk mendorong dan segala macam. Nah, jadi pertama food estate itu jangan fokus pada beras gitu kan. Harus berbagai pangan yang ada di lokal. Nah, jadi harus tidak bisa generalisir gitu loh. Harus per wilayah seperti apa. Dan jangan dibayangkan selalu itu harus korporasi. Karena sebenarnya rakyat sudah melakukan. Nah, bagaimana sekarang sumber dukungan dari pemerintah untuk agar rakyat bisa tenang menanamnya, tidak diganggu dan segala macam kan, mereka perlu segala macam. Itu harusnya berdasarkan satu konsultasi di tiap daerah itu beda-beda ya. Nah, tetapi
banyak kasus memang karena tanaman lukratif ini lebih menguntungkan ya dari segi income dan segala macam, banyak konversi. Kenapa itu udah dikonversi? Ya karena kalau nanam padi mereka nggak punya untung. Benefitnya kurang. Okay. Nah ini kan yang harus diselesaikan. Bagaimana nih membuat rakyat tetap menanam tanaman pangan, tapi mereka sejahtera. Okay. Ini harusnya dipikirkan. Bagaimana caranya? Bagaimana sumbangan kita? Bagaimana dukungan kita kepada rakyat? Karena kita perlu pangan ya kan? Nah, bagaimana kita mendukung mereka? Dengan cara apa dukungan itu? Agar dia sejahtera juga gitu loh. Nggak dipaksa-paksa dan segala macam. Nah, ini yang belum dipikirkan secara clear gitu. Oke, ini kan lebih parah setelah reformasi karena terjadi desentralisasi sehingga izin-izin itu lebih mudah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah, dan yang terjadi seperti sekarang ya. Betul. Banyak. Kalau kita lihat Bu, ada konflik Rempang, Gorontalo dan lain sebagainya. Latar belakangnya agak mirip-mirip, masalah investasi. Dan lagi-lagi kalau kita telusuri lebih jauh, investasi itu bukan berkaitan aja dari investor-investor dalam negeri, tapi dari luar, kan? Betul. Ketika investor dari luar masuk, biasa yang menyiapkan lahan-lahan di dalam itu adalah para investor lokal yang memang sebelumnya sudah diberi konsesi berupa HGU itu. Padahal selama ini mereka tidak pernah mengaktifkan, kan gitu ya? Dibiarkan aja tuh dia terima HGU. Mungkin karena dari zaman Soeharto dulu HPA berubah jadi HGU, dia biarkan jadi tanah terlantar. Itu kan ada dalam aturannya, ketika tanah itu terlantar puluhan tahun, ketika rakyat mengelolanya itu menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan bahwa tanah itu sudah tidak hidup lagi. Kalau maupun unproductive land ya, dibilangnya. itu istilahnya. Harus dilakukan proses ulang lagi. Tapi yang terjadi kan tidak demikian ya. Sebenarnya sudah dianggap mati, tiba-tiba ada investasi dari luar, itu dengan seenaknya pemilik HGU itu langsung bisa melakukan sesuatu kerjasama dengan investor-investor lalu. Contoh Rempang dan lain-lain sebagainya. Menurut Ibu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah ya ketika melihat konflik pertanahan ini yang menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan, menelan korban? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Korbannya bukan hanya rakyat ya. Iya. Korbannya juga perusahaan juga korban loh. Iya. Banyak sekali uang yang harus mereka keluarkan. Iya, padahal itu sebenarnya kalau uang yang mereka keluarkan dulu zaman KPK kita biasa meneliti ya, Bu. Itu menjadi biaya-biaya suluman. Betul. Itulah korupsi ya, termasuk biaya-biaya suluman yang sebenarnya tidak masuk ke kas negara. Iya. Kalau dia masuk ke kas negara mungkin no problem, karena itu bisa dijadikan anggaran untuk pembangunan. Tapi ini liar masuknya. Oleh karena itu saya ingin tanya sama Ibu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Karena kalau kita lihat juga sebenarnya ada oknum-oknum pemerintah yang juga menikmati dari carut-marutnya aturan-aturan ini. Apakah memang pemerintah tidak punya will untuk membenahi ini semua? Karena dalam situasi seperti ini pemerintah bisa cawe-cawe. Kalau aturannya jelas semua, Bu, maka pemerintah tidak bisa melakukan cawe-cawe tanda petik. Iya. Kalau saya ngelihat gini, transparansi harusnya. Lewat apa gitu kan? Sebenarnya pada masa, saya harus katakan di masa SBY ketika ada task force untuk REDD itu, ya, itu awal banyak orang merasa oh ya ini harusnya ada satu proses di mana peta-peta ini disatukan, dilihat gitu apa tumpang tindih antara konsesi pertambangan, HPH, HTI atau kebun, dan sebenarnya klaim rakyat itu ada tumpang tindih apa enggak? Nah ini jelas nggak bisa dilakukan oleh orang di luar negara atau institusi dalam negara. Nah pada waktu itu kan usulannya one map policy. Tapi one map policy ini nggak jalan dengan baik ya. Banyak ada persoalan teknis, tapi ada persoalan politik. Karena sektor-sektor ini tidak mau transparan ya. Atau ego sektoral. Nah ini kan harusnya diproses yang namanya one map policy ini, semua yang mengeluarkan peta
gitu kan. Itu harus di overlay. Kemudian dilihat tapaknya, karena harus ground check. Karena antara peta-peta yang dibuat itu dengan di tapak itu bisa beda juga kondisinya. Itu diakui kok sama mereka. Misalnya mereka kasih HGU luasnya cuma taruhlah 100 hektar gitu ya, atau 200 hektar, atau 5.000 hektar gitu kan. Nggak ada yang di situ ya, HGU itu lebih biasanya kan, di atas 25 ya. Apakah di tapak itu luasnya seperti yang ada di HGU-nya? Biasanya jauh lebih besar. Ya, bisa begitu. Ada kadang-kadang HGU-nya di sini, kasihnya, mereka buka di tempat lain. Ya, nah, jadi antara apa yang ada di peta-peta itu harus dicek nih ke tapak. Di bawah itu ada klaim rakyat apa tidak? Karena kan banyak rakyat tidak punya sertifikat, belum ada upaya untuk merekognisi gitu ya. Saya harus apresiasi ya, pada zaman Jokowi menjadi presiden Joko Widodo, ini mulai dibicarakan sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sudah mulai pada zaman SBY. Jadi tapi tidak, ya. Jadi upaya itu sudah mulai ya kita, karena tadi ada task force REDD, ada KPK yang buat juga mulai melihat masuk pada analisis untuk ini korupsi atau tidak. Jadi ini adalah awal mula sebenarnya fondasi. Jadi sudah ada fondasinya. Cuman pada waktu itu karena masih awal, masih segala macam, belum ada struktur segala macam, nggak terlalu baik ya ininya. Banyak hal yang masih belum beres gitu. Nah sebenarnya Jokowi melanjutkan ini gitu loh. Nah, itu benar, dia melanjutkan sesuatu yang sebenarnya benar gitu ya. Nah dia lanjutkan lewat kewajiban dari KLHK ya, karena di merge ya antara lingkungan hidup dan kehutanan, dan BPN melakukan upaya untuk memberikan rekognisi legal. Nah jadi itu sudah benar arah jalannya gitu. Tetapi yang masih belum adalah tadi one map policy yang sebenarnya sudah di ini, walaupun diokekan pada zaman Goki dilanjutin, tetapi tidak serius untuk benar-benar nih gimana sih petanya. Nggak bisa kan di atas peta aja, di bawahnya gimana? Lalu ada diskusi dong harusnya. Kalau ini ada peta yang kemudian tumpang tindih, konsesi, di sini ada kampung, masa konsesi ini tetap harus jalan dengan menggusur kampung gitu loh. Itu yang diskusinya tidak ada. Nah, kalau mulai dikatakan bagaimana, ini bukan soal yang mudah ya. Satu yang susah tapi harus dimulai. Yaitu harus ada yang namanya satu kelembagaan di bawah presiden, karena ini policy sektoral, nggak bisa di sektor-sektor nih. Nah, ini harus mengatakan, iya, ini kita harus bicarakan ini. Harus overlay, segala macam, lihat ke kampung, lalu bikin mana kebijakan ke negara. Sekarang begini ya, misalnya ada satu kampung, ada konsesi tambang, ada HGU berapa ini, nggak ada nih, udah habis wilayah kampung ini. Masa harus diterusin dengan alasan, oh ya kita udah ini nggak bisa kan harusnya negara membuat keputusan. Kalau begini harus ada reorganisasi dari HGU dan pertambangan ini. Itu harus dikeluarkan di reorganisasi wilayahnya itu, sehingga rakyat masih punya lahan untuk kehidupannya. Mereka boleh aja kerja di ini, tapi mereka harus diberikan lahan untuk kehidupannya. Nggak bisa semuanya dijadiin tambang, dijadiin HGU segala macam, sehingga mereka nggak punya lagi lahan. Nah, itu yang belum dilaksanakan. Belum, ya. Karena itu diskusi policy kan, kebijakan. Dan itu harus yang meneret kepala negara langsung ya, harus. Karena ada lintas sektoral ya. Iya. Kan kalau kita lihat begini Bu ya, data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu berbeda. Betul. Data yang ada di BPN juga berbeda tentang luasan area tanah ya. Kemudian belum lagi kalau kita lihat juga data di Kementerian SDM yang ada tumpang tindih dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kan ini sektoral semua. Maka presiden yang seharusnya melakukan drive ya. Agar bisa jalan, karena kalau tidak ini masih ego semua nih.
Cuman yang saya ingin tanyakan begini Bu, kalau kita berkaca dari beberapa kasus konflik ya, katakanlah misalnya Rempang yang baru-baru ini, kan kalau kita lihat latar belakangnya itu latar belakang investasi Cina yang akan masuk di sana kan. Kemudian kita lihat penduduk yang akan digusur di sana ada penduduk lokal. Betul. Mungkin mereka sudah berada di situ jauh sebelum Republik ini terbentuk. Kemarin saya sudah sempat diskusi dengan mantan Ketua Komnas HAM. Katanya itu kan ada panduan ya dari PBB. Ketika masyarakat lokal ingin dipindahkan, itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Tidak semudah yang kita pikirkan ya. Misalnya, kalau sebuah masyarakat lokal dipindahkan, maka ketika ada yang mau dimasukkan ke sana, itu tidak boleh berasal dari masyarakat atau etnis lain begitu. Sehingga menurut yang bersangkutan bahwa konflik Rempang kalau dilihat dari kacamata standar-standar HAM PBB, maka dia termasuk pelanggaran HAM berat dan bisa dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, ya, karena ada pemaksaan pengusiran walaupun Mahfud menggunakan kata yang sopan bahwa itu bukan penggusuran, tapi itu pengosongan. Tapi apapun yang dikatakan Mahfud, ini jelas-jelas adalah kalau saya lebih pakai bahasa Makassar, Bu. Pengusiran. Iya, memang. Jadi pengusiran. Walaupun dikasih penggeseran ya sama aja relokasi gitu ya. Kalau geser ya ini kampungnya ya digeser dikit ya, gitu geser mungkin ya. Tapi kalau 3 kilo ya itu namanya relokasi, penggusuran juga gitu. Nah, jadi kasus Rempang itu harusnya sebelum investasi masuk dan segala macam, rekognisi kepada hak rakyat dulu. Itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Tapi itu enggak, Bu ya? Tapi itu enggak. Oke. Jadi harusnya rakyat diberikan legal standing untuk mereka sertifikat, wilayahnya diakui sebagai wilayah mereka. Nah, kalau ada investasi ya harus ada negosiasi. Oke. Mereka maunya bagaimana gitu loh. Karena kalau dengar, saya belum pernah ke sana ya. Tapi kalau dengar dari saya juga dapat juga video-video yang dikatakan rakyat sendiri ya. Banyak dari mereka tuh nggak against sebenarnya perusahaan, korporasi masuk dan segala macam ya. Tapi yang mereka tidak mau kalau itu kemudian membuat mereka harus pindah gitu loh. Jadi sebenarnya kan harus, dalam konteks ini ya ada sebenarnya aturan. Bahwa mereka harus dibuat, harus ditanya, harus dikonsultasi. Jadi kasus Rempang ini harus dimulai dengan ada negosiasi. Tapi kan begini, ini berkali-kali saya bilang nih, di dalam proses mediasi, pemerintah adalah pihak. Mereka punya konflik of interest. Jadi harus ada pihak ketiga yang memediasi. Pihak ketiga ini harus profesional, harus tidak boleh kemudian memihak gitu ya. Tidak ada konflik of interest. Konflik of interestnya nggak ada. Nah, kira-kira kalau di Indonesia siapa? Banyak yang teknis, secara teknis. Tapi yang tidak ada adalah satu lembaga yang memberikan legitimasi. Karena begini, taruhlah itu terjadi mediasi ya, mereka mau begini segala macam. Itu kan harus tertulis, nggak bisa oral. Kemudian kalau terjadi, misalnya saya sudah sepakat mau begini gitu kan. Kalau melanggar, siapa yang memonitoring itu? Karena antara pihak-pihak ini bersepakat A, bersepakat B, tapi kan bisa saja ada yang melanggar habis itu kan, setelah itu. Nah, jadi siapa yang memonitoring pelanggaran kalau terjadi pelanggaran gitu? Nah, sekarang yang terjadi, pemerintah merasa bahwa dialah yang melakukan, ya nggak bisa begitu sebenarnya. Harusnya satu proses mediasi yang betul. Pihak rakyat harus dikuatkan lewat pengorganisasian representasi. Siapa mereka anggap yang bisa mewakili sebagai negosiasi, dan hasil itu bukan kemudian negosiatornya yang berkepentingan yang memutuskan. Harus balik lagi, didiskusikan lagi, tapi harus ada representasi, dan representasi harus rakyat sendiri yang milih. Bukan pemerintah, si ini ya, kita diskusi sama ini aja. Bukan ditunjuk ya? Ya, bukan ditunjuk. Itulah konflik of interest-nya. Nggak bisa. Jangan dulu, berarti di Rempang
Itu terjadi yang begitu ya? Terjadi ada yang representasi begitu. Tapi yang ditunjuk? Ya, yang dipilih. Oh, karena si ini orang yang mungkin sepakat apa gimana. Saya mengatakan ya, saya tidak bilang bahwa kalau ada yang sepakat itu salah. Enggak. Tapi itu harus berdasarkan representasi masyarakat yang benar. Bukan dipilih-pilih sama pemerintah. Ah, saya mau ini aja, enggak. Nah, oleh sebab itu sebelum ada itu, masyarakat harus diperkuatkan dengan yang namanya pengorganisasian. Mereka harus tahu kalau negosiasi itu prosesnya bagaimana, siapa yang mereka pilih sebagai representasi, gitu. Jangan dipilih berdasarkan keinginannya pemerintah, oh kepala desa gitu. Enggak, belum tentu. Itu bisa tim, bisa rakyat sendiri memilih, harus ada representasi dari berbagai kelompok ya. Jangan saja laki-laki, harus ada perempuan kalau sebenarnya ya, karena kepentingan perempuan dan kepentingan laki bisa beda gitu kan. Sehingga ini yang harus disiapin sebenarnya. Representasi mereka itu siapa gitu kan. Dan ini harus ada pendampingan makanya. Nah, pemerintah juga harus menjelaskan representasi mereka siapa. Karena ini kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah gitu kan. Siapa sebenarnya yang merepresentasikan negosiasi ini? Siapa saja, karena pemerintah juga banyak, bukan satu unsur. Nah, itulah yang kemudian duduk, melakukan dialog. Masyarakat boleh bertanya, apa saja yang akan berdampak kepada mereka. Pemerintah harus menjelaskan apa saja yang akan dilakukan. Dan negosiasi di situ. Prosesnya harus dengan cara yang begitu. Orang yang bisa melakukan atau kelompok yang bisa melakukan mediasi secara profesional ini ada di Indonesia, itu udah banyak. Di Riau sendiri ada. Mereka kontak saya, bisa nggak nih ini kan ke pemerintah bahwa mereka bersedia untuk melakukan mediasi. Jadi mediator ya? Menjadi mediator gitu. Nah, karena mereka tahu persis mediasi itu harusnya bagaimana prosesnya. Kita tuh punya banyak orang yang begitu, ada yang profesional seperti itu. Masalahnya direkognisi tidak sama pemerintah. Yang persoalan karena tidak direkognisi. Tidak dianggap jadi, proses itulah yang seharusnya dilakukan. Apakah ini terjadi di semua daerah, Bu? Di banyak tempat begitu. Jadi itu yang menimbulkan konflik ya? Karena pemerintah tidak merasa mereka lah pihak yang berkonflik. Itu loh. Mereka tidak merasa bahwa pemerintah itu adalah pihak yang menyebabkan konflik. Ya, karena ada kebijakan itu kan konflik terjadi. Jangan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pemerintah yang menimbulkan konflik. Iya. Karena aturan-aturan mereka maksudnya kan. Gimana itu, Bu? Maksudnya? Nah, jadi maksudnya begini. Konflik itu terjadi bukan hanya karena banyak ya. Konflik itu kan antara perusahaan dengan masyarakat, antara masyarakat ini dengan masyarakat. Yang buat? Akibat pemerintah kan. Ketika pemerintah kasih konsesi kepada satu perusahaan, itu kan proksi. Ya kan? Nah, kemudian ternyata di situ ada kampung. Dan mungkin juga dianggap privilege ya? Iya, privilege. Mereka dianggap kalau ke kampung kan saya udah punya izin nih. Kalian nggak punya. Kalian nggak ada rekognisi. Ini saya ini. Jadi harus melakukan. Nah, jadi artinya kan itu pemerintah lah yang menyebabkan konflik itu kan. Meskipun itu antara perusahaan dengan rakyat. Di Rempang itu perusahaannya lepas tangan. Gitu kan? Yang maju kan pemerintah. Itu jelas banget kalau di Rempang. Aparatnya dijadikan tukang pukul. Aparatnya dijustifikasi gitu kan untuk melakukan ini atas nama pemerintah, atas nama negara. Di frame sebagai ini penting karena hilirisasi ini begini. Ini adalah program nasional. Tapi kan yang punya manfaat itu nanti siapa? Ya perusahaan lah yang akan dapat profit. Sementara orangnya dibilang akan menyediakan tenaga kesempatan kerja ribuan dan segala macam. Dalam banyak hal gitu kan, buruh itu kemudian akan digaji berapa? Buruh itu akan jadi dari mana? Apakah masyarakat yang di sebelah ini akan jadi buruh? Wah, itu pertanyaan kalau didetailkan lagi berdasarkan riset lah. Siapa sebenarnya yang akan beruntung nantinya? Belum tentu ini. Kalau dari analisis kami yang banyak meneliti ya, itu karena dari sejak zaman kolonial itu sebenarnya sudah terjadi ya.
yaitu satu yang namanya agrariswet ya, jadi domain verklaring namanya, yang mengatakan bahwa kalau nggak ada sertifikat, nggak ada bukti, lahan itu dijadikan lahan negara gitu kan. Nah, diklaim sebagai lahan negara. Ya, pada waktu itu kan memang kolonial ya. Nah, jadi mereka melakukan sebenarnya penggusuran dan segala macam. Saya buktikan di studi saya, oh ini tadinya ada desa, oh ternyata digusur gitu. Tapi karena pada waktu kolonial itu kan enggak open ya, waktu itu nggak ada internet, nggak ada apa, nggak ada WA. Belum ya. Transparan. Nggak transparan. Tapi dari riset archive dan segala macam membuktikan itu sebenarnya. Nah jadi sebenarnya sudah terjadi. Nah ketika Undang-Undang UU PA tahun 60 lahir, memang perdebatannya kemudian ini bagaimana dengan perkebunan Belanda yang sudah ada gitu kan. Waktu itu terjadi perdebatan di parlemen, ada bilang, wah tapi kan negara kita perlu uang nih gitu kan. Nah jadi semua perkebunan Belanda itu dinasionalisasi, kemudian dikonversi. Nah itu persoalan tanah sudah menjadi isu pada waktu itu. Bagaimana kita merekognisi tanah-tanah yang tidak punya sertifikat. Jadi UU PA sebenarnya sudah memberikan satu hal, yaitu harusnya itu dilakukan negara, yaitu mensertifikasi, memberikan sertifikat atau bukti bahwa lahan-lahan ini adalah milik rakyat, gitu ya. Kalau setahu saya di Jawa itu ada girik kan, itu kan belum ini ya. Nah, tapi kalau di luar Jawa kan nggak ada Pak. Ada mungkin rincik namanya. Rincik di beberapa, tapi beberapa penelitian saya itu tidak punya tuh konsep girik itu. Nah, yang ada adalah surat keputusan desa gitu kan yang merekognisi ini tanah dan segala macam. Zaman dulu ada namanya IPEDA. Ya, macam-macam kan. Nah, masalahnya itu bertahun-tahun itu lambat. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika 67 Undang-Undang Kehutanan dibuat, Undang-Undang Pertambangan dibuat ya, investasi modal dibuat. Itu kan 67. Maka yang terjadi adalah state atau negara tiba-tiba mengklaim secara sepihak tanah-tanah di Indonesia. Nah itu jumlahnya itu sekitar 2/3 dari total. Kalau dari Undang-Undang Kehutanan yang sebenarnya berbasis pada Undang-Undang UU PA yang basisnya pada pasal 33 itu bahwa negara boleh menguasai asal dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi yang namanya lahan itu punya fungsi sosial disebutnya, gitu kan. Nah, tetapi ketika diklaim sebagai kawasan hutan, yang dilakukan adalah bukan merekognisi apa yang dimiliki masyarakat sebelum dikasihkan ke konsesi-konsesi HPH pada waktu itu. Nggak ada. Pokoknya, oh kamu mau ini ya, inilah konsesi-konsesi kamu gitu kan. Di mana di dalamnya itu ya ada apa namanya kebun rakyat, ada kampung, ada kegiatan yang kemudian ditempelkan saja. Ada hutan yang sebenarnya kalau dari sisi rakyat itu kebun. Bukan hutan karena mereka tanam, tapi kan tanamnya mungkin 40 tahun, 60 tahun. Orang-orang forester kalau terdatang gitu kan. Wah, ini hutan bagus nih. Kalau ditanyain masyarakat, iya itu orang tua kami sudah menanam gitu kan. Itu nggak diakui pada waktu zaman Soeharto itu. Nah, itu seharusnya direkognisi dulu nih. Ada kampung, ada kegiatan masyarakat, ada klaim yang berbasis adat atau macam-macam lah gitu. Tanah adat itu ya? Tanah adat atau hutan adat atau kan wilayah yang diklaim untuk segala macam itu. Itu nggak dilakukan. Bertahun-tahun itu enggak. Nah, jadi kalau lihat pertanahan di Indonesia itu kan ada dua. Satu kawasan hutan yang luas banget, satu lagi di luar hutan yang kemudian menjadi ATR BPN gitu kan. Nah, mulai kalau pada zaman HPH itu sebenarnya teman-teman civil society sudah campaign, tapi nggak pernah diakui nih gitu ya, bahwa ada kampung, ada apa segala macam gitu kan. Waktu HPH itu belum terlalu masif karena ditebang, sudah itu ditinggalkan sama HPH-nya kan. Masyarakat masih bisa kemudian melanjutkan yang dikatakan ilegal gitu kan.
atau membuka itu menjadi ladang dan segala macam. Konflik meningkat sebenarnya ketika mulai tahun 79 ada World Bank waktu itu meminta pemerintah Indonesia juga memikirkan income negara di luar minyak dan gas, gitu kan? Karena dikhawatirkan kalau fokus pada minyak dan gas, gitu kan? Satu saat kan habis nih. Nah, apa penggantinya? Nah, mulainya 79 itu dicek, oh ini ada perkebunan ya, sebenarnya kan warisan Belanda juga ya. Dicek ini perkebunan ini segala, ada coklat, ada karet, teh, kelapa sawit gitu dicoba, atau kelapa hibrida juga ada dicoba. Dari semua ternyata yang cepat itu ya si sawit ini gitu loh. Karena kemudian dipikirkan, oh ya ini bisa menjadi pengganti minyak goreng. Kalau dulu kan minyak goreng kita kan dari kelapa. Nah, itu tanaman rakyat, nggak ada tanaman perkebunan negara atau swasta kan. Dan semua itu lama. Itu lama. Sulawesi apalagi kan, Sulawesi Utara beberapa bagian itu kan penghasil kopra untuk minyak. Nah, 79 dipikir, oh iya di sawit bagus nih. Sawit kan bukan tanaman kita ya, masukan dari zaman Belanda sebenarnya. Nah, jadi wah ini bagus untuk menggantikan minyak goreng. Tapi pada 79 itu bukan swasta, itu baru pemerintah. Jadi BUMN itu ngecek gitu ya, nanam coklat, nanam ini, oh yang mana yang bagus gitu loh. Nah, karet masih ada, masih cengkeh, macam-macam lah ya. Nah, dari situ mulai 90-an dilihat, oh ini harusnya swasta juga nih yang diberikan konsesi gitu kan. Tapi kan swasta males. Ini kan ada modal dan segala macam. Modal yang besar, sudah. ya? Jadi ada dua sebenarnya investasi swasta yang disubsidi. Satu itu menjadikan HTI, hutan tanaman industri untuk kayu, untuk pulp, untuk itu kan macam-macam itu. Kalau di kehutanan, kalau di luar kehutanan itu menjadi itu tadi HGU untuk perkebunan. Nah, karena sawit yang paling dianggap menguntungkan, subsidinya ke sana. Nah, begitu sawit itu sama ketika konsesi itu diberikan, tidak ada kewajiban untuk sebelumnya pemerintah itu lihat dulu nih kalau saya kasih konsesi di sini tuh ada tanaman rakyat apa tidak, ada kampung atau tidak, nggak ada tuh. Nah, itulah makanya konflik meningkat di situ karena semua konsesi-konsesi itu sebenarnya tumpang tindih. Belum lagi tambang. Tambang mulai dari 7 juga kan. Investasi asing ke tambang. Itu juga kemudian dibikinlah konsesi-konsesi segala macam. Ada konsesi yang untuk eksplorasi saja gitu. Ada yang memang sudah produksi gitu kan. Nah, itu juga sama. Dia tidak peduli apakah ada kampung di situ, apakah ada bahkan ada HGU atau tidak gitu kan. Tambang itu dalam konteks undang-undang itu jauh lebih tinggi. Kalau ada tambang di situ, semua harus ngalah. Apakah itu ada kebun, perkebunan sawit gitu ya, yang udah dikasih konsesi, harus ngalah. Perkebunan rakyat pun harus. Apalagi perkebunan rakyat, orang konsesi HGU yang dikasih pemerintah aja harus ngalah gitu kalau kan. Kalau rakyat langsung digusur aja? Kalau rakyat langsung digusur. Nah, jadi tanpa itu tadi melakukan satu upaya sebelum dikasih konsesi ini, petakan dulu dong pemetaan untuk ini ini wilayah yang sudah diusahakan rakyat untuk macam-macam dan segala macam gitu kan, diberikan rekognisi secara legal gitu kan. Kalau misalnya itu akan jadi HGU atau tambang, pemerintah harus hadir dalam itu negosiasinya bagaimana supaya tidak ada rakyat itu nggak tahu nih konsesi ini mau apa segala macam kan. Dibiarkan aja, ya lu urus sendiri tuh. Ya, yang namanya rakyat tidak yang dalam posisi lemah harus berlawanan dengan investasi yang sudah punya modal dan segala macam. Ya pasti mereka tersingkir. Nah, itu banyak sekali kasusnya. Pada waktu zaman Soeharto itu kan susah dipersoalkan. Karena otoriter dan yang masuk lewat tentara dan segala macam. Jadi penggusuran tuh banyak. Dan semuanya itu masuk dengan aparat keamanan. Nah, setelah reformasi, ini sebenarnya yang diharapkan untuk dirubah, yaitu memberikan rekognisi
teman-teman, saya nggak tahu Pak Abraham masih ingat nggak, ada proses-proses awal reformasi itu ada diskusi sebenarnya di antara masyarakat sipil bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini gitu kan. Dibuatlah satu usulan Kenuka waktu itu yang dilingkan sebenarnya dengan Komnas gitu kan. Karena pada waktu itu Komnas lah yang banyak menerima aduan-aduan kan. Tapi itu dianggap tidak bisa menyelesaikan. Jadi nggak ada presiden satupun yang melihat itu penting gitu loh. Nah, zaman Gus Dur juga begitu. Gus Dur, Pak, ini yang menginspirasi masyarakat di bawah sebenarnya. Ada statement Gus Dur bahwa dia bilang 40% kawasan-kawasan HGU itu sebenarnya direbut dari rakyat. Itu statement Gus Dur, saya nggak tahu ya dari mana dia punya itu, tapi dia bikin statement itu. Dalam satu konferensi gitu kan. Nah, ini penelitian saya di lapangan ya. Saya bilang, bagaimana kamu kok bisa berani melakukan reclaiming? Karena pada waktu zaman Soeharto, masyarakat yang melakukan reclaiming dituduh PKI, dituduh pro-komunis, sehingga mereka nggak bisa gitu. Kalau wah kamu ini tangkap karena ini PKI gitu. Nggak berani ya? Nggak berani mereka. Nah, jadi waktu ada statement Gus Dur itu, kata mereka, wah ini kesempatan. Tapi mereka melakukannya pelan-pelan. Nggak ada satupun CSO yang membantu mereka. Tidak ada. Inisiatif rakyat? Inisiatif mereka sendiri. Ini hasil penelitian saya di lapangan nih. Saya juga heran, kok bisa ya mereka berani itu? Ya itu, dengerin statementnya Gus Dur. Nah, jadi waktu Gus Dur melakukan statement, itu banyak tuh reclaiming rakyat. Karena mereka merasa ketidakadilan itu sebenarnya sudah lama dan tidak ada perhatian pemerintah. Bu, waktu rakyat melakukan reclaiming, apakah sebenarnya kalau kita menelusuri ke belakang asal-usul, sebenarnya tanah itu tanah mereka memang juga? Betul. Mereka usahakan. Sehingga mereka berani? Ya. Di tempat saya melakukan penelitian, saya tanya, ini kenapa kalian dulu kami yang buka tanah ini, kami yang bikin segala apa untuk kehidupan kami bikin karet, bikin ada sawah, ada segala macam lah gitu kan. Tahun 65 diambil dengan dalih bahwa mereka PKI kalau melawan. Jadi itulah cara banyak perkebunan mengambil lahan-lahan yang sudah diusahakan. Lahan-lahan rakyat ya? Padahal pada tahun 60-an, 70-an dan segala macam, land reform itu dijanjikan lewat regulasi. Itu resmi ya? Iya. Dan ini bukan agenda salah satu politik tertentu. Itu di Undang-Undang Nomor 5 1960 land reform itu sah. Dan ini yang nggak banyak juga diketahui. Land reform itu bukan agenda ideologi tertentu. Tahun 51 itu salah satu resolusi PBB. Nah, jadi itu bukan ideologi tertentu ya. Itu dulu dianggap ideologi kiri. Ya, kalau di Indonesia kan gitu, ideologi kiri katanya. Enggak, di dalam konsep land reform itu konsep dunia gitu loh. Bahkan saya baca-baca ini siapa lagi yang bikin? Skotlandia tuh 2016 bikin yang namanya Land Reform Act. Ya, Skotlandia emang kiri gitu kan. Nah, jadi enggak gitu ya. Nah, itu pada zaman Soeharto masih ada regulasinya, tidak dihapus. Tapi pada zaman Soeharto dibelokkan. Jadi kalau lihat GBHN, yang namanya land reform apa? Transmigrasi. Nah, jadi konsep itu enggak pernah hapus sebenarnya dalam regulasi Indonesia. Tetapi tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dibicarakan. Ini bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya. Nah, memang agak beda land reform zaman 60-an, 70-an dengan zaman setelahnya yang dipromosikan oleh masyarakat sipil. Karena tadi konsesi hutan klaim negara terhadap hutan begitu luas, maka salah satu sasarannya ya akses kepada atau klaim yang harusnya diberikan pada rakyat adalah mereka yang ada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Ada ribuan desa
di dalam kawasan hutan. Saya bukan sendirian ya, saya bagian lah dari teman-teman itu gitu kan. Teman-teman itu sudah campaign dari sejak 90-an. Dari sejak setelah reformasi campaign juga, ini banyak ribuan desa, tapi kan nggak ada faktanya ya, nggak ada datanya, sampai BPS melakukan, melihat ini sebenarnya benar nggak sih klaim bahwa ada desa di dalam kawasan hutan gitu kan. Didata ulang? Didata sama BPS, jadi data BPS menunjukkan, dan ini akhirnya resmi menjadi data pemerintah sebenarnya. Sejak 2011 gitu ya, ada klaim, ya betul, akhirnya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kehutanan pada waktu itu mengakui bahwa ada beberapa desa di dalam kawasan bukan hutan. Berapa, sekitar 25.000 lebih. Oh, signifikan ya? Signifikan. Di dalam kawasan hutan, tapi kan belum pendataan tapak yang betul ya, karena memang batas desa banyaknya nggak jelas masih sampai sekarang gitu kan, data-data desa. Nah itu artinya ribuan desa ini kalau ada di dalam kawasan atau dekat kawasan hutan terdampak nih dengan ketidakbolehan mereka mengakses, menggunakan gitu. Kalaupun mereka masuk dan segala macam ilegal, boleh ditangkap. Nah, kriminalisasi pada rakyat. Dan itu yang terjadi ya? Dan itu terjadi di banyak tempat gitu loh. Kriminalisasi gitu ya. Ada yang kemudian dibiarkan, tapi sebenarnya dalam satu legal ya semua itu sebenarnya ilegal gitu loh. Jadi kalau pemerintah mau kasih konsesi, mereka legal dipindahkan, diusur ini segala macam. Ya karena mereka nggak pernah direkognisi, dan itu yang terjadi. Kira-kira apa penyebabnya ya Ibu Soraya sampai nggak pernah pemerintah melakukan kognisi? Kalau saya beranggapan nih, paradigm. Paradigm yang digunakan adalah untuk melihat bahwa sebaiknya lebih baik kasih ke korporasi deh. Korporasi itu lebih menguntungkan buat negara. Lagi-lagi masalah investasi ya? Masalah investasi, selain ya tentu saja siapa sih yang dikasih? Awal-awal Soeharto ya untuk mendukung ya loyalitas kepada pemerintahannya. Kroninya begitu? Kroninya. Jadi semua yang dikasih, saya nggak bisa ngomong siapa-siapa ya, tapi semua kroni Soeharto itu dapat konsesi. Lewat HPH dulu ya? Lewat HPH. Nah, setelah HGU ya dilanjutkan. Desentralisasi lebih ini lagi, karena itu kemudian menjadi ajang dari elit-elit pusat maupun daerah untuk klaim lahan. Ibu Soraya, terima kasih atas penjelasannya yang mencerahkan kita, memberi informasi kepada netizen agar masyarakat tahu apa sih persoalan pertanahan agraria kita yang terjadi pada saat sekarang ini. Terima kasih sama-sama juga ini saya diundang. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya minta maaf juga. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.